lu berkarir musik, lu udah ngalamin semua kan dari main sama artis, lu jadi iya men. Dia tuh udah berkarir musik duluan dari gue. Oh ya? Jadi pada saat gue baru mulai karir musik, dia tuh udah melalang buana dari weddingan, reguler, main sama artis, punya proyekan sendiri, udah. Gokil. Jadi di saat gue baru merintis karir gue sebagai session player, ya, dia udah punya proyekan, dia udah punya proyek sendiri sama si Sei itu, udah keluarin single dia, gitu. Nah, lu pernah mikir ini nggak? Aduh, gue nyesel nih jadi full time pendeta kayak ya kita tahu funnya hidup jadi seorang musisi lah ya gitu loh, apalagi dengan bisa berteman dengan lebih luas gitu tuh. Lu sempat ada mikir kayak aduh apa keputusan gue jadi pendeta ini bener apa salah nggak ya gitu? Tapi itu gue pernah pikirin, dan waktu itu artis yang terakhir kali main bareng sama gue tuh Bernadia sebenarnya. Sempet iya. Gue justru waktu itu original bandnya lu ya? Iya, original bandnya gue. Iya. Original bandnya pertama Bernadia, keyboardisnya gue. Berarti waktu itu pas lagi boomingnya yang untungnya dunia itu ya? Sebelumnya. Dari Apa Mungkin dari sebelum Apa Mungkin. Kalian terlalu bluetooth ya. Udah mau nyanyi. Iya, dari situ, dari apa, bahkan dia kayaknya belum 1 juta streaming deh kayak. Ya masih indie banget ya berarti ya? Masih, iya, itu. Jadi gua ada dari situ. Tapi udah sama si siapa tuh? Evan. Udah, timnya yang ganti cuma gua. Sama kayak drummer deh, karena drummernya waktu itu sama Lini juga kan. Oh. Nah, cuman kalau gua nah jadi ceritanya waktu itu sempet kita sekali event bareng pakai full band. Nah, setelah itu lama dia cuma akustikan doang, gitaran doang. Habis itu tiba-tiba dapat job Bernadia, dan waktu itu jobnya hari Minggu. Lu nggak bisa. Setelah 8 bulan kosong, hari Minggu, dan itu 2 kali ditawarin. Lu dan itu bisa. di pick gak bisa. Dan dua-duanya hari Minggu. Hari Minggu. Gak bisa. Nah, itu benar-benar udah jadi apa ya? Wah, ini kayak memang pada akhirnya gue harus milih sih. Itu udah kayak momen pada akhirnya gue harus milih sih antara gue harus benar-benar mau jadi full atau jadi sambil session player gitu. Ternyata nggak bisa, ya udah gue akhirnya tetap milih pelayanannya di gereja. Tapi lu melihat diri lu tetap sebagai musisi yang melayani atau pelayan Tuhan yang juga bermain musik? Gue nggak pernah misahin itu masalahnya. Gue tuh menganggap semuanya tuh pelayanan buat Tuhan. Jadi termasuk kalau gue main musik pun ya pelayanan sih. Gue nggak bisa, meskipun ya itu adalah mungkin bisa untuk mencari duit, tapi bukan tujuan utama gue lagi sebenarnya. Gitu. Tapi ya kalau ada untuk saat ini memang penghasilan utama gue dari situ. Gitu sih. Jadi gue nggak pernah misahin itu, nggak bedain itu. Tapi dalam konteks scheduling misalnya, yang lu utamain dulu ya tetap pelayanan. Tetap pelayanan. Jadi misalnya ada kerjaan-kerjaan yang datangnya hari Minggu dan bertabrakan dengan pelayanan, lu dahulin pelayanan. Pelayanan dulu. Tapi kalau misalnya waktunya masih bisa diatur ya, ya bisa. Makanya kadang-kadang kalau ada yang misalnya kayak entertainment ngajak itu hari Minggu, gue nanya dulu, gue bisa nggak kalau datangnya jam segini? Oke. Kalau bisa, oke. Kalau nggak apa-apa, nggak masalah juga. Gitu. Gimana kalau misalnya di saat itu memang lu lagi butuh duit banget dan lu dapat kerjaan dengan angka yang fantastis sekali, tetapi betul-betul jamnya tabrakan banget dengan pelayanan? Itu sering terjadi sih. Oh ya? Ya, gini, yang harus lo tahu, bukan kesulitan ya, perkara soal mendapatkan job, bahkan menurut gue jumlahnya tuh seperti biasa aja, tapi itu buat gue sekarang udah fantastis angkanya. Iya. Ngerti maksud gue? Ngerti. Karena gue sejarang itu juga untuk mengambil kan. Berarti itu angkanya sekarang udah fantastis buat gue. Jadi kalau gue ngambil, kalau ada kesempatan kayak gitu, gue berkali-kali ya harus merelakannya, mau tidak mau, karena gue bukan lebih milih ya, karena gue harus melihat tanggung jawab gue ternyata lebih besar di sini, gitu. Masalah nanti Tuhan peliharanya dengan cara apa? Itu terserah Tuhan. Gue juga tidak mau berpikir kayak gini. Nanti Tuhan ganti. Nggak usah, nggak apa-apa juga. Karena buat gue ini adalah tanggung jawab yang Tuhan kasih buat gue. Itu yang harus gue dahuluin pertama. Emang itu panggilan lo? Iya, kira-kira seperti itulah. Wow.
menurut lo semua orang harus punya pemikiran seperti itu atau cuma hamba Tuhan aja yang punya pemikiran seperti itu? Menarik nih. Gini, maksud gua, apakah pola pikir seperti ini harus dimiliki sama semua orang percaya atau cuma sama hamba Tuhan yang full time saja? Sebenarnya kalau gua boleh membagi nih, harusnya mendahulukan Tuhan itu harus dimiliki oleh semua orang Kristen sih, nggak cuma hamba Tuhan. Memang mungkin secara status gitu ya, kita kalau hamba Tuhan memang seakan-akan ada tuntutan lebih. Iya. Tapi sebenarnya kalau kita baca Alkitab dan kita mengerti lebih dalam, tidak ada satupun jemaat yang bukan hamba Tuhan, kan harusnya seperti itu. Right. Jadi harusnya kita semua pun adalah orang yang punya pikiran hidup saya pertama-tama untuk Tuhan dulu. Oke. Nah itu makanya semuanya kalau bisa dibalikan dulu kepada Tuhan, baru kepada yang lain. Oke. Bahkan kalau katanya Paul Washer ya, siapa lu? Gue lupa ya. Tuhan itu bukan yang nomor satu, tapi satu-satunya. Wow. Nah jadi kalau itu yang juga melekat bukan melekat ya, gue mempelajarinya untuk belajar juga gimana caranya Tuhan jadi the only. Jadi bukan seakan ranking, tapi memang secara holistik Tuhan yang cuma punya satu semuanya. aja, iya. Gitu. Karena 1, 2, 3, 4 kan ada, berarti yang lain-lain juga sama pentingnya nih sebenarnya nih. Nah, itu gue nggak mau Tuhan harus jadi satu-satunya. Gitu. Menarik. Tapi, berarti bukan ya mudah-mudahan itu jadi semua, apalagi di kita tuh pelayan-pelayan kita kan banyak session juga ya. Iya. Banyak yang musisi juga reguleran. Mungkin semuanya kiranya tuh punya perspektif yang sama kali ya. Iya bisa. Harusnya sih bukan, ya kalau gue bilang harusnya kayak gitu karena Alkitab harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Cuman kadang-kadang memang kesulitan hidup sama keinginan dalam diri kita sih itu kadang-kadang ngebuat kita jadi memprioritaskan A daripada B gitu, atau menjadikan ini sedekat itu dengan kepentingan melayani Tuhan. Wow. Gitu. Tapi mental toughness dan pengalaman spiritual ini ya, itu nggak dibangun dalam satu hari. Ya, iya dong, maksudnya kayak tarik napas lu. Dari responnya, dari tarik napasnya. sangat. Gue pernah ditantang sama leader gue di gereja. Dia bilang, jadi kami waktu itu mau bikin ibadah Yud di hari Sabtu. Okay. Waktu itu ibadah Yudnya hari Selasa soalnya. Waktu itu kami bikin di hari Sabtu, which is itu adalah hari ngejobnya musisi. Hari nyayur tuh. Iya, itu sekitar 11-12 tahun lalu. Akhirnya hampir setiap Sabtu gue nggak pernah ada. Tapi akhirnya kita meeting ditantang. Lo harus ada minimal 50%. Jadi minimal 2 kali gue harus ada di situ, di dalam gereja. Dalam sebulan? Dalam sebulan, gitu. Terus gereja bisa kasih apa buat gue? Gak bisa kasih apa tentu kan. Dan waktu itu ibadah Yud biasanya tidak ada PK. Gitu ya. Wah. Nah, terus hari itu gue sebenarnya akhirnya kayak hati gue tuh kayak nggak tenang gitu, gimana ya, bergumul. Ya udah, akhirnya gue memutuskan sejak saat itu 2 kali terima job, 2 kali enggak. 2 kali terima job, 2 kali enggak. Oh ya? Tawarannya ada terus. Dan kadang-kadang kalau gue pikirkan saat itu ya, harusnya nih kalau saat itu gue menerima semua job ini, pertemanan gue lebih luas, pergaulan gue bisa lebih banyak, mungkin gue bisa ngeband dengan lebih maju lagi, gue bisa session sama siapa lebih maju lagi. Tapi gue tapi menstopkan pemikiran itu karena ternyata pilihan untuk ada di dalam gereja itu jauh lebih baik buat gue. Wow. Itu salah satu bentuk pelatihannya buat gue. Menarik. Dengan pengetahuan Alkitab dan teologi yang sama, belum tentu lu bisa menghidupi dengan cara yang sama. Itu menarik, apalagi sekarang gini loh. Belum tentu dengan tekanan baik itu tekanan finansial ataupun tingkat stres level yang sama yang lo alami, orang masih tetap mau melihat Tuhan dengan cara yang sama. Iya. Gitu loh. Nah, how do you cope up with that? Bagaimana lu mengatasi itu? Apalagi sekarang kita hidup di zaman yang banyak sekali spiritual alternatif yang kelihatannya lebih masuk akal. Gitu loh. Kayak
ketika lu melihat kesulitan hidup, oh ini hidup gua kayaknya sial terus nih kayak gini nih, mungkin gara-gara energi negatif di rumah gua gitu loh. Kayaknya lebih make sense kalau gua taruh batu kristal di pojok rumah gua untuk menetralkan energi negatif gitu loh. Entah kenapa ya, gua melihat fenomena-fenomena spiritual alternatif tuh, bahasa gue ya, fenomena-fenomena spiritual alternatif gini somehow tuh lebih gampang diterima sama orang daripada mau bergumul di dalam Tuhan. Padahal banyak orang-orang yang menganut spiritual alternatif ini, orang-orang yang bergereja, orang Kristen, bahkan juga melayani Tuhan. Nah, bagaimana lu bisa tetap bertahan di dalam tekanan itu, dalam kesulitan itu kalau gue bisa bilang? Nah, ini gue mungkin cerita sedikit ya. Di rumah gue dulu di Bekasi, ada batu kristal gitu. Ada batu biasa aja sih. sama hebel. Iya. Itu nggak menetralisir energi negatif. Itu buat bikin tembok. Batu bata dong. Batu bata. Nah, jadi waktu itu gue belum dapat horden. Gue belum punya horden. Gue tinggal di situ selama hampir 2-3 bulan. Lu tinggal sendiri nih? Sendiri waktu itu. Gue belum married. Terus habis itu ada... Ini rumah yang mana nih? Bekasi, rumah yang gue beli. Oh, oke. Nah, waktu itu ada yang kita makan Indomie sama chicken nugget. Betul. Ya? Oke. Nah, ada yang nginep rumah gua. Nah, kebetulan karena dia tidak tertutup dengan sempurna kacanya, dia bisa lihat keluar. Gua tahu. Nah, ketika dia lihat keluar ada pohon tinggi, katanya dia lihat sesuatu yang sosok. Terus gua tidur aja. Nah, terus habis itu lo tidur di pohon itu? Iya. Terus kadang-kadang gua lagi tidur sebelah rumah gue tuh jam 3 pagi bisa ada suara nenek-nenek nangis kayak gitu-gitu. Terus padahal orangnya nggak ada. Nah, bahkan di tempat gue sekarang di gereja gue pelayanan itu ada desas-desus katanya di area gue itu sebenarnya haunted. Sebenarnya makanya kami dapat dengan harga murah. Karena nggak ada yang mau ambil. Iya, gitu. Nah, jadi kalau kita lihat kadang-kadang orang mengasosiasikan itu berarti tempat itu atau wilayah itu berarti sial atau hal-hal yang ada negatif penuh dengan kenegatifan. Cuman gue percaya, gue melihat gue ini siapa gitu. Apakah gue ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan atau tidak? Nah, makanya gue tidak terlalu mementingkan situasi yang ada seperti apa, atau gue tidak terlalu mementingkan apakah di sini ada apa, di sini ada apa. Enggak. Yang gue lihat adalah gue bergantung sama siapa, dan gue lihat gue percaya sama Tuhan. Ya udah, gue tidur dengan tenang di rumah gue, tidur dengan nyenyak. Kita pelayanan bahkan sampai detik ini jemaatnya terus bertambah. Nggak diganggu-ganggu juga? Ya nggak tahu mungkin ada diganggunya ya, cuman ini nggak terlalu mikirin. Gue juga nggak mau terlalu mikirin itu. Lu nggak mau terlalu pusingin itu lah ya? Gue nggak mau terlalu pusingin soal gitu energi, soal apa segala macam karena buat gue tuh bukan hal yang menjadi penting. Tapi nih, sekarang ini menjadi penting banget buat orang. Masalah kayak energi positif, energi negatif. Lu tau nggak kemarin? Lu pernah dengar istilah grounding nggak? Gue baru tahu nih istilahnya. Gue nggak tahu. Yang katanya lu kalau listrik grounding ada sih. Betul, itu benar. Tapi nih, gue kemarin ketemu di ini lagi ngomong-ngomong soal energi negatif gitu-gitu ya. Ini dari Halodoc atau Alodokter gitu. Katanya teknik grounding itu bisa menjadi salah satu cara yang tepat untuk meredakan perasaan cemas dan panik. Grounding bekerja dengan cara merangsang indera tubuh seperti penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan pengecapan. Jadi katanya lu nyeker, lu jalan di tanah gitu, itu katanya lu kayak transfer energi gitu ya? Dengan bumi. Katanya gitu. Iya. Grounding atau earthing adalah teknik terapi yang melibatkan aktivitas tertentu di ruang terbuka sehingga membuat seorang kembali terhubung pada bumi. Grounding punya banyak manfaat untuk kesehatan sehingga terapi ini makin dilirik banyak orang. Grounding punya banyak manfaat untuk kesehatan karena terapi ini dipercaya bisa mengalirkan energi positif dari bumi yang berdampak baik terhadap kesehatan fisik maupun mental. Nah, jadi mungkin apa yang gak matter buat lo sebagai hamba Tuhan gitu ya, ternyata di luar sana itu matter banget gitu loh. Nah, bagaimana lu mencoba untuk mengawinkan atau mengharmonisasikan ini, karena lu sebagai hamba Tuhan juga lu pasti tidak bisa menutup mata dengan fenomena seperti ini kan. Apalagi mungkin nanti lu akan ketemu dengan jemaat yang mungkin sangat into dengan hal-hal spiritual seperti ini. Jemaat lu kebanyakan Gen Z, millennials atau? Umurnya sih 25 tahun ke bawah banyak kan.
Millennials, Gen Z berarti ya. Gen Z, apalagi kebanyakan Gen Z sangat terbuka dengan hal-hal seperti ini. Nah, itu gimana? Nah, ini menarik nih, tadi lo udah bilang soal mengawinkan. Masalahnya itu dua hal yang tidak bisa dikawinkan. Gitu. Bagaimana ternyata misalnya kayak pemikiran mengenai transfer energi, terus kemudian oke lah kalau misalkan bisa memberi ketenangan, sebenarnya apapun bisa loh dibuat menjadi sesuatu yang menenangkan. Iya. Contoh misalnya nih, lo sedih, terus misalnya lo ternyata sedih dan lo ada kepengen sebuah barang, gue kasih barang itu sama lo tenang nggak? Tenang. Apapun sebenarnya yang kita sebenarnya semua hal tuh bisa menenangkan, tergantung kita tuh inginnya apa, dan kita tuh mengharapkan itu ternyata bisa menenangkan kita. Nah mungkin pemikiran itu pun seperti itu, misalnya grounding. Kita berpikir bahwa ternyata ini loh yang sanggup menenangkan dan bisa membuat kita lebih baik gitu. Nah tapi yang harus kita lihat, apakah memang itu yang betul-betul yang sebenarnya merubah kita, atau sebenarnya itu adalah pemikiran kita sendiri yang menganggap itu adalah sesuatu yang membuat kita baik. Nah itu makanya sebenarnya dengan demikian spiritualitas yang terbentuk dari situ kan spiritualitas self-centered. Ya. Yang patokannya aku gitu ya. Jadi gue mau tenang karena ini. Gue mau tenang karena ini. Oke, menurut gue ini tenang karena ini. Meskipun ada risetnya, karena banyak orang yang mungkin mengalami hal yang sama dan merasa tenang di situ. Jadi kan semuanya kan gue tenang, kita semua ini tenang karena ini. Makanya mereka terus melakukan hal-hal tersebut. Tapi buat gue, apakah ketenangan yang benar-benar tenang itu berarti adalah hal yang demikian? Nah, itu yang bisa menjadi sebuah pertanyaan gitu bagi kita semua. Makanya itu bukan hal yang bisa dikawinkan dengan kekristenan. Karena kekristenan tentu mengajarkan ketenangan kita berada dalam Tuhan. Nah, ini yang sebenarnya susah untuk dimiliki oleh semua orang. Ketenangan di dalam Tuhan. Kenapa? Karena harus di dalam Tuhan. Di luar Tuhan berarti dia tidak akan pernah dapat ketenangan. Sehingga kalau dia tidak mau di dalam Tuhan, mana mungkin dia mengerti ketenangan di dalam Tuhan. Nah itulah yang gue juga pikirkan, bagaimana cara gue untuk bisa berada di dalam situasi yang seperti ini. Ini gue nggak bilang gue sempurna ya, gue belajar. Bagaimana cara gue belajar dari pandangan kekristenan melihat hal-hal kayak gini, salah satunya adalah cuman di dalam Tuhan. Karena kalau kita di dalam Tuhan, kita mengerti ketenangan itu seharusnya seperti apa dan bagaimana. Nah itu, contoh gini. Kalau orang-orang berpikir tenang itu artinya kan relax. Situasi psikologis di mana mereka seperti seakan-akan ringan, gak ada beban, damai segala macam. Ketenangan dalam Kristus adalah ketenangan di tengah badai. Seperti murid-murid di atas. Betul. Ketenangan yang ada beban. Ketenangan beda banget. Jadi sebenarnya kalau begitu, apakah ketenangan dalam Kristus itu berarti ketenangan yang menampik situasi? Tidak. Nah makanya ketenangan yang sejati itu bukan berarti meniadakan situasi, tapi kita tahu kita bergantung sama siapa. Nah kalau yang dunia yang dunia berikan itu rata-rata ketenangan itu hanyalah menampik sementara dari hal yang kita harus hadapi. Itu satu. Yang kedua, gini, kita tahu kalau di dalam Alkitab dijelaskan bahwa dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Artinya dunia ini gelap, begitu gelap. Tapi kita di dalam Kristus, kita dibuat menjadi anak-anak terang. Nah, pertanyaannya, mungkin nggak terang dan gelap itu bisa bersatu? Nggak bisa. Nah, sebenarnya untuk orang yang hidup di dalam terang, hidup di dalam gelap itu beban. Nah, ketenangan Kristus yang Kristus berikan artinya kita yang sudah diterangi oleh Kristus boleh berjalan dengan dada yang membusung, dengan tegak. Karena apa? Kita ada bersama dengan Kristus meskipun situasinya masih gelap. Nah, jadi ketenangan artinya apa? Ketenangan yang dunia berikan itu tidak merubah siapa kita. Jadi kalau orang berpikir ketenangan yang dunia berikan itu hanyalah ketenangan yang tidak merubah status kita, yang artinya kita masih berdosa, masih gelap, tapi kita ditenangkan di dalam kegelapan dan masih ada di area yang gelap. Tapi kalau yang Kristus berikan, dia memulihkan kita, membuat kita masuk ke dalam terang,
dan kita diajak untuk sanggup berjalan meskipun situasinya gelap. Nice. Nah, jadi lebih ke hal-hal yang kalau bahasa teologinya lebih ke hal-hal yang ontologis ya. Lebih ke hal-hal yang mendasar. Kalau ketenangan yang berasal dari firman Tuhan. Beda dengan ketenangan dunia, lebih ke psikologis. Nah, sekarang makanya coba deh kalau di dalam Alkitab kenapa ada orang-orang yang mau menanggung segitu banyak beban tapi mereka tetap enjoy melakukannya. Apakah mereka berarti bodoh? Ya. Mereka bukan bodoh. Soalnya semua kehidupan murid-murid rasul-rasul, jemaat mula-mula nggak ada yang enak hidupnya. Nggak ada yang enak. Pertanyaan, apakah mereka bodoh atau mereka sebenarnya kesirep gitu? Iya. Gitu ya. Kayak atau seperti kalau ada orang bilang, apakah mereka mengalami candu agama? Right. Ekstremis. Nah, apakah mereka seperti itu? Jawabannya tidak. Mereka tahu mereka ini siapa. Kenapa mereka tahu mereka ini siapa? Karena mereka tahu mereka bergantung kepada siapa. Nah, jadi dengan demikian, mereka tahu harus menjalani apa di tengah-tengah dunia ini. Dan mereka tahu yang memberikan ketenangan kepada mereka bukan keadaan dunia yang membuat mereka rileks, tapi Kristus. Ini suatu kebenaran yang satu entah susah untuk diterima, atau mungkin orang tahu tapi nggak mau terima. Nah, Gitu loh. makanya tadi kuncinya ketenangan di dalam Kristus. Harus di dalam Kristus dulu ya. Makanya harus itu yang menjadi tagline orang Kristen, harus di dalam Kristus. Karena di luarnya ketenangan palsu semua. Oke, tapi banyak juga orang-orang yang sudah kelihatannya di dalam Kristus. Oke, kelihatan dalam Kristus. Karena kalau misalnya kita melihat orang-orang yang di dalam Kristus, setidaknya mungkin kita berpikir, oh ya, bergereja, pelayanan, aktif melayani gitu maksudnya, kita bisa menilai mereka, oh ini di dalam Kristus nih. Tetapi mungkin kehidupan mereka masih pretty much mirip-mirip lah. Bahkan gini, gue tuh kadang-kadang agak sedih misalnya kayak gini. Lu aktif melayani, tetapi di saat yang bersamaan, lu masih mengambil dan lu berpegang pada ideologi-ideologi yang tidak biblikal sama sekali. Okay. Contoh kecil deh. Lu mau pilih pasangan, lu masih lihat dari zodiaknya dulu. Gitu loh. Ini lu jangan jauh ke masalah kesulitan hidup lah segala macam gitu loh. Hal kecil dulu deh. Dia ya ini gue masih jomblo soalnya yang terakhir di nama gue cancer, gue maaf banget deh soalnya cancer tuh banyak drama. Padahal lu tuh aktif melayani loh, gitu loh. Nah, ya. Itu kayak buat gue tuh suatu hal yang nggak, padahal kelihatannya di dalam Kristus anak ini. Gitu loh. Nah itu gimana? Sekarang gue mau tanya sama lo. Esau itu di dalam Kristus nggak? Esau di dalam PL, dia di dalam Kristus atau enggak? Tentu jawabannya tidak. Yang dalam Kristus adalah saudaranya Yakub. Pertanyaannya, Esau waktu dia ditipu sama Yakub, marah nggak sama Yakub? Marah lah. Kan dia mau bunuh kan? Mau bunuh, betul. Nah, setelah mereka dewasa, ketemu lagi, mau bunuh nggak? Enggak. Udah nggak. Pertanyaannya, bisakah orang menjadi baik, berubah jadi lebih baik, tanpa menikmati pengorbanan Kristus? Berubah menjadi baik? Bisa aja. Jadi artinya, kalau cuman baik secara moral ya? Nah ya, Bisa betul. aja. Jadi artinya, orang berubah baik secara moral, itu tanpa Kristus pun, tanpa Kristus harus menikmati Kristus mati, bisa juga. Nah, jangan-jangan orang-orang yang terlihat melayani adalah seperti itu juga. Si Esau ini. Yang dia melakukan hal yang menurut dia baik, hal yang menurut dia benar. Tapi sebenarnya tidak dalam Kristus. Tapi ya mungkin di mata dunia positif ya. Nah itu, makanya spiritualitas yang dibangun oleh dunia ini adalah kalau engkau baik, spiritualmu baik. Ya. Padahal engkau harus benar. Gini, benar itu artinya apa? Kita artinya bersandar kepada kebenaran yang sejati. Dan kebenaran sejati kita dapat di dalam Kristus. Hanya itu saja. Jadi dengan demikian, kalau kita mau lihat seseorang itu hidupnya benar, kita jangan lihat hanya dari segi apa yang dia lakukan. Tapi lihatlah dari segi dia memberi hidupnya untuk apa. Wow. Oke. Nah, karena kita tidak mungkin loh kita tuh hidup sebenarnya. Kita tuh hidup untuk sesuatu yang pengen kita hidupin. Misal,
semua orang kan kalau misal kayak dulu gue waktu aktif jadi musisi, gue pengen banget jadi musisi terkenal. Makanya gue mati-matian di situ. Gue rela berhutang beli saksofon. Yang Selmer lu itu? Selmer, gue hutang sama mak gue buat beli Selmer pas segala macam. Gue rela untuk melakukan itu semua. Nah, tapi setelah sekarang hidup gue udah lihat itu, oke, gue mau menyerahkan hidup gue untuk Tuhan. Artinya, gue mau mati-matian di situ dan gue betul-betul berusaha sebisa mungkin tidak menjadikan yang lain sebagai nomor 2, tapi menjadikan Tuhan yang satu-satunya. Nah, makanya yang kita lihat, kita harus melihat seseorang itu bukan hanya dari apa yang dia lakukan, tapi dari bagaimana dan apa hidupnya diberikan untuk apa. Itu sih. Dan apa dan bagaimana ini penting. Apanya apa? Apanya ini kan berarti pengetahuannya dia, apanya. Tapi bagaimananya itu kita akan lihat dari apa yang dia lakukan. Jadi dua-duanya itu akan kita bisa cek. Oke. Nah, berarti menurut lo kan ada yang kayak tadi lah, orang yang percaya Tuhan, tapi di satu sisi juga di saat yang bersamaan dia juga percaya horoskop, bintang-bintang gitu. Lu percaya nggak pribadi? Gue nggak. Sama gue juga lagi. Nggak tahu, nggak pernah masuk gue sama kayak gitu. Nah, sekarang gue mau tanya, bisa nggak kita mengakui kebenaran itu ada 2? Gak bisa, kebenaran pasti ada yang absolut. Harus ada yang benar satu. Iya, Cuman bisa. satu yang jadi absolut. Nah, artinya kalau ada 2 kebenaran, yang satu akan dikorbankan, yang lain akan diperjuangkan. Ya. Nah, dengan demikian sebenarnya gini, ada nggak percaya zodiak itu ada di dalam Alkitab? Kalau ada, kita perjuangkan. Setahu gue justru nggak ada disebut bintang, tapi jangan percaya justru. Nah, disebut. berarti artinya Tapi orang-orang Majus bukannya dia orang yang Zoroastrianisme, Iya. betul. Nah, orang-orang Majus memang orang-orang Zoroastrianisme yang melihat kepada bintang. Tapi kan pada akhirnya mereka itu ada maksudnya bahwa oleh karena waktu itu sebelumnya kalau kita lihat Alkitab kan itu kan Matius 2 ya. Ya. Sebelum Matius 2 itu kan kertas putih kosong. Iya. Allah tidak berbicara berbicara. selama 400 tahun. Dan kemudian Allah mau panggil orang-orang ini dengan cara yang demikian. Right. Nah, jadi dengan cara percayanya mereka. Iya, dengan cara yang percayanya mereka itu. Nah, Allah sebenarnya mau panggil mereka. Ini bukan apakah berarti mereka percaya dengan Zoroastrianisme, apakah berarti benar? Jawabannya tidak. Enggak. Nah, berarti sekarang yang harus kita lihat adalah bagaimana yang harus kita lihat bagaimana orang-orang ini justru dituntun untuk kepada melihat satu-satunya yang benar. Itu yang di dalam Matius 2. Jadi kan perjalanannya kan gitu. Dari orang yang sesat, apakah Allah tidak bisa pakai apapun untuk membuat orang kembali? Nah, bisa. Nah, jadi saat itu tentu belum ada Alkitab, belum ada Allah juga tidak berbicara. Udah, itu dengan cara itu. Apalagi mereka bukan dari golongan Yahudi. Ya. Mereka dari golongan yang non-Yahudi. Orang yang non-Yahudi lebih percaya yang lebih supranatural. Nah, itulah makanya Allah memakai itu. Makanya gembala-gembala dibandingin dengan malaikat langsung ya. Nah, makanya itu kan juga bintang-bintang, apakah itu bukan milik Allah? Milik Allah. Wahyu umum. Ya. Berarti pernyataan diri Allah, dan ternyata pernyataan diri Allah itu yang umum itu, bintang itu mau dibawa kepada yang khusus, yaitu Yesus. Karena pada akhirnya mereka juga ketemu Yesus sujud dan menyembah. menyembah. Nah, itu. Ya. Nah, jadi kan kalau kita lihat harusnya bahkan alam semesta pun membawa manusia untuk menyembah kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri. Pertanyaannya, zodiak itu membawa kepada Tuhan atau tidak? Kalau tidak, itu menjadi sebuah kebenaran baru ditambah ada satu kebenaran lagi. Nah, makanya kalau percaya dua-duanya, maka yang satu akan disudahi, yang satu akan diperjuangkan. Nah, masalahnya gini, spiritualitas di zaman sekarang itu akan melekat kepada yang paling dekat dengan dia yang mana? Yang paling masuk akal. Yang paling masuk akal dan paling dekat dengan dia. Gini, karena apa? Misalnya zodiak. Tadi lu bilang, kalau Leo itu Gimana? egois. Ya. Terlihat dekat dengan lo. Iya. Sedangkan kalau firman Tuhan isinya apa? Cerita-cerita tokoh-tokoh Alkitab yang udah melampau-lampau, segala macam. Udah ceritanya jauh, ceritanya sulit, harus kita kupas pelan-pelan. Nah, jadi dengan demikian,
yang mana yang lebih mudah untuk dipercaya. Nah, Dan belum tentu orang mau belajar mengupas itu. Makanya orang-orang lebih udah lo. Iya, karena horoskop aja di gitu zaman ya. kalau menurutku ya di zaman sekarang ini spiritualitas yang paling mudah untuk ditemukan adalah spiritualitas yang mau orang untuk lakukan. Jadi kembali lagi kepada yang tadi kita udah bahas, patokannya diri sendiri jadinya ya. Jadinya diri sendiri, yang lebih dekat kepada diri sendiri, itulah yang orang mau lakukan. Dan jatuhnya instan gak sih? Apa yang langsung bikin gua Betul. cepat tenang, ini buat gua nih. Iya, nah itu. Dan apa yang seakan-akan baik buat gua nih. Nah, Ya. makanya apa ya, di zaman sekarang pergumulan itu menjadi hal yang mahal sebenarnya. Karena tidak semua orang sanggup untuk melakukannya. Karena semuanya pengen cepat. Nah itu spiritualitas di zaman sekarang tuh seperti itu. Makanya orang lebih percaya kristal mungkin, Iya. grounding, apa segala macam. Karena terlalu dekat, mudah, dan murah. Belajar Alkitab, buset. Kita harus korbanin waktu berapa banyak. Ini menarik, karena waktu zaman COVID gue tuh banyak belajar dari Samuel Evans ini tentang bagaimana membedah Alkitab, bagaimana gue tuh belajar teknik dasar hermeneutika OIA terutama kali dari dia. Apa banyak OIA? Observasi, interpretasi, sama aplikasi. Gue pertama itu teknik dasar banget mempelajari Alkitab segitunya itu dari dia, dan dari situ gue menarik kesimpulan bahwa pantas tidak semua orang mau mempelajari Alkitab segitunya karena memang takes time. Betul. Sangat. Makanya ya banyak orang-orang yang lebih senang dengan hal-hal yang instan ditemukan di sosial media dan mungkin make sense buat mereka daripada mau duduk untuk membedah Alkitab. Karena gue ingat banget gue pernah satu komunitas dengan Sam Evans, kita tuh bahas Matius tuh lama banget. Lama banget. Bahkan dari Matius pasal 1 aja itu dari silsilah Yesus. Itu lama bahasnya. Gue aja 9 bulan. Dibagi lagi Matius A, Matius B. Makanya di STT pun untuk pengantar perjanjian baru itu ada, habis itu perjanjian baru aja ada pengantar eksposisi teologi. Itu baru perjanjian baru. Oh, ini dosen by the way. STT apa namanya? STT Pelita Bangsa. Nice. Jadi ya memang kembali ke permasalahan utamanya ya semuanya ya self-centered. Nah, tapi pertanyaan gini, lu percaya Kristus? Percaya. Lu percaya Kristus? Percaya. Kekristenan masuk akal atau enggak?